Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Untuk cerita kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, cerita yang berjudul Pesugihan Tumbal Janin bagian kelima karya Ratna Dewi. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Aku pun sontak melempar pisau itu. Setelah ingat sebelumnya, karena pisau itulah Ratih melihat penampakan wanita misterius. Ia gegas masuk ke dalam rumah dengan niat untuk mengambil minyak tanah. "Aku akan membakar semuanya," ucap Ratih pelan. Dengan cepat ia menyiram baju dengan bungkusan kotaknya serta kain hitam pembungkus pisau. Ia menyibak baju dengan bungkusan itu. Namun di mana pisaunya tadi? Bukannya aku lemparkan dekat baju ini ya? Pikirku terheran. Pisau itu kembali hilang sama seperti kejadian malam itu. Ratih pun hanya membakar apa yang ada di situ. Ia tidak peduli dengan pisau itu lagi. Api pun menyala besar dan hampir saja menyambar bagian belakang dapur yang terbuat dari tepas itu. Untung saja dengan cepat Ratih mengambil pasir dengan menggunakan sekop untuk mematikan api tersebut agar tidak menyebar. Ia menutup semua pintu. Semua kejadian itu membuat ia sangat lelah. Capek sekali rasanya. Bagus, aku tidur aja, pikirnya karena hari pun masih cukup siang. Ia membaringkan tubuh kurusnya di kasur kapuk yang lama-kelamaan sudah agak mengeras, namun masih cukup nyaman untuk ditiduri. Ratih menatap ke atas langit-langit. Atap yang terbuat dari nipah itu bolong di beberapa titik hingga matahari siang itu dapat menyelinap masuk. Dengan berbias cahaya panjang, lurus seperti lidi, cukup membuat mata silau saat berpapasan dengan mata. Jika hujan turun cukup deras, maka air akan menetes dari sisinya. Mataku mulai terpejam karena mengantuk, hingga aku dikejutkan oleh suatu orang yang sedang mengetuk pintu. Aku urung untuk melihatnya karena aku yang masih cukup mengantuk. Aku kembali memejamkan mata, namun tok tok tok, suara itu muncul lagi, bahkan semakin keras. Yang mendengar pun menjadi kesal. Aku turun dari tempat tidur dengan niat ingin mengintip dari lubang tepas yang bolong itu di pinggir pintu depan arah suara itu berasal. Tidak ada orang di sana. Aku pun berbalik untuk ke kamar lagi, niat hati ingin melanjutkan tidur yang tertunda tadi. Baru beberapa langkah berjalan, pintu pun kembali diketuk dengan keras. Aku yang mulai emosi pun lantas. "Siapa? Ganggu orang aja sih," ucapku keras juga. Tak ada suara orang yang menjawab. Namun suara itu masih saja terdengar, membuat siapa saja yang mendengar pun kesal. Aku pun membukakan pintu depan. Tak ada siapapun di sana sejauh mata memandang. Namun kulihat ada orang yang duduk di bawah pohon jati yang ada di ujung jalan setapak. Selama ini pohon itu memang terkesan berbau mistis, karena beberapa orang yang sedang lewat saat tengah malam tidak jarang melihat ibu kos berdaster putih dan berambut panjang yang sering nongkrong ataupun duduk di atas dahan pohon jati besar itu. Namun meskipun demikian, ketika siang atau sore hari, anak-anak akan betah bermain kelereng ataupun bola di bawahnya karena tempatnya yang cukup luas. Dengan bawah pohon yang redup, karena matahari tidak dapat menembus wilayah sekitar pohon. Kulihat anak itu tengah menangis dengan posisi duduk dan menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menyusupkannya di lutut. Melihat pakaian dan bentuk tubuhnya, ia seperti adikku yang memang di jam 12.30 ini waktunya ia sudah sampai ke rumah. Aku pun menghampirinya dengan agak khawatir. Kenapa dia malah menangis di tempat itu? Bukannya malah pulang ke rumah saja, pikirku. Tiba di bawah pohon jati itu, bulu kudukku tiba-tiba merinding karena seperti tertiup angin
Padahal pohon di sekitar situ tidak ada yang bergoyang. Aku menghiraukan hal yang menurutku sepele itu. Aku menyentuh tangan anak itu, yang ternyata itu benar adalah adikku. Karena melihat tas yang ia gunakan, yaitu tas dari kain bekas karung gandum yang dijahit sendiri oleh ibuku. Tangannya sangat dingin seperti es batu. Aku menariknya dan mengajak ia pulang ke rumah. Namun ia menarik kembali tangannya, hingga pegangan tanganku padanya terlepas. Ia menolak ajakanku dengan menggelengkan kepalanya. Aku pun berjongkok untuk sekedar melihat wajahnya dan menanyainya, karena sedari tadi ia tidak berbicara dan menjelaskan tentang kenapa ia menangis. Padahal biasanya kalau ada masalah sedikit saja, ia langsung mengadu padaku saat ibu tidak ada di rumah. Dia memang anak perempuan, namun ia seringkali bertengkar dengan teman sekolah laki-laki. Karena anak ini sering tidak terpantau jika bermain dengan anak lainnya, maka dari itu dia sedikit agak nakal. Mungkin karena kurang perhatian. "Kamu kenapa, Dek? Kok nangis di sini? Ayo cepet kita pulang." Dia hanya diam dan malah menangis semakin keras, membuatku agak geram melihatnya. Aku pun menggoyangkan tubuhnya dan menarik ia dengan paksa. Namun nihil, ia terlalu kuat untuk kembali menarik tangannya. Aku pun tetap tidak bisa membawa dia pulang. Aku yang berjongkok di depannya pun sontak mengangkat wajah anak itu, berusaha mendongakkannya dengan kedua tanganku, agar aku dapat melihat wajah adikku yang sedang menangis itu. Karena sedari tadi ia tetap menyembunyikan wajahnya. Kusentuh dagunya juga terasa sangat dingin. Lalu aku mengangkat wajah yang bersembunyi itu agar terlihat. Namun dek, jantungku berdetak dengan kencangnya melihat keadaan wajah anak yang mirip seperti adikku itu, penuh darah dengan mata bolong hitam dan hampa dari arah sana. Lalu mulutnya menganga mengeluarkan cairan hitam berbau busuk. Aku terbelalak melihat pemandangan menyeramkan ini. Namun rasanya aku menjerit. Namun percuma, tidak ada orang di sekitar sini, karena rumah kami yang masuk ke dalam gang dan berada di paling ujung, dengan rumah tetangga yang agak berjauhan. Aku tak mampu bergerak dalam keadaan masih memandang anak tersebut, hingga terdengar suara, "Kakak!" Suara teriakan dari arah rumahku. Aku langsung menoleh ke arah rumah itu dan kembali melihat anak menyeramkan yang sebelumnya ada di hadapanku. Dia telah hilang. Aku yang menyadari bahwa itu adalah dedemit yang menyamar sebagai adikku. Aku pun lari kocar-kacir kembali ke rumah. Sampai di rumah, "Kakak, kemana aja sih? Keluar bukannya pintu ditutup? Ayam pada masuk semua." Aku tidak menjawab ocehan darinya karena detak jantungku yang masih tidak beraturan. Dan aku juga malas membahas masalah ini pada anak kecil sepertinya, karena dia pasti tidak mengerti. Dan pasti jawabannya selalu saja membuat hatiku sakit. Aku kembali merebahkan tubuh di kasur, mencoba untuk menenangkan diri sendirian. Matahari masih saja bersinar terang di siang itu. Dengan penuh kejadian ganjil, yang Ratih pun mulai terbiasa dengan semua hal mistis itu. Kalian boleh menggangguku, namun tak akan kubiarkan kalian mengusik bayi yang ada dalam kandunganku. Dalam tubuh yang sangat kelelahan itu, aku mulai memejamkan mata untuk tertidur. Semoga saja aku kuat menjalani kehidupan ini. Tak terasa, aku tidur begitu nyenyak sampai masuk waktu asyar. Aku pun terbangun dengan belum tersadar sepenuhnya. Aku melihat ada 3 orang laki-laki yang posisinya tepat di arah bawah tempat tidurku. Entah kenapa dalam hatiku mengatakan bahwa 3 orang laki-laki itu bukanlah manusia. Aku pun membaca surat Al-Fatihah, mengendalikan diri agar bisa tetap tenang dalam keadaan ini. Namun
semua ayat suci Al-Quran. Aku jadi lupa seperti orang linglung. Hanya Al-Fatihah saja yang aku hafal saat itu. Satu kali membaca, tubuh ketiga laki-laki itu tidak menghilang, namun hanya terpotong di bagian kakinya, dan hanya menyisakan badan ke atas sampai kepala saja. Dua kali membaca, sekarang tubuhnya yang terpotong, dan menyisakan hanya 3 kepala yang melayang di udara, membuat tubuhku menggigil sangat kuat. Namun tetap kupaksakan agar aku tetap tenang dan tidak panik dalam keadaan ini. 3 kali membaca, 3 wajah laki-laki yang datar itu akhirnya menghilang dengan seutuhnya. Akhirnya aku tersentak dan terbangun kembali dengan kesadaran seutuhnya. Kupandang bawah tempat tidur itu tidak ada siapapun. Aku terus saja berucap istighfar, dan alhamdulillah semua tidak terjadi apa-apa. Begitulah akibatnya jika di siang hari aku tidur begitu lama, dan mengakibatkan aku sering mimpi buruk, ataupun terbangun dengan setengah sadar dan pasti melihat makhluk tak kasat mata yang ada di sekitarku. Apalagi tidur di waktu sudah masuk waktu asyar, itu sangat tidak disarankan. Sore selepas mandi, aku pun duduk di depan teras, sejenak menunggu kepulangan kedua orang tuaku dari ladang. Sudah kusiapkan nasi beserta tumis bunga pepaya untuk makan malam. Tak lupa ikan kembung goreng sebagai pelengkapnya. Aku sengaja masak lebih banyak sore ini, agar dapat makan bersama dengan keluargaku malam itu. Kulihat Ijal sedang berjongkok di samping rumah, tepatnya di bawah pohon rambutan. Kuperhatikan ia sedang mengumpulkan daun kering beserta ranting kecil. Aku pun menghampirinya. "Sedang apa, Jal?" Iya, ini Kak, sedang kumpulin daun dan ranting kering." "Buat apa, Jal?" "Buat tugas sekolah, Kak. Kami kerja kelompok, disuruh buat kolase dari daun dan ranting yang kering." Aku pun membantu mengumpulkan daun dan ranting itu. Lalu, "Katanya kerja kelompok, kok cuma kamu sendiri yang cari daun dan rantingnya, Jal?" "Iya, Kak. Soalnya aku gak punya uang buat beli lem dan bahan lainnya. Jadi aku ditugasin yang cari daun dan ranting ini." Anak pertama dari Yuk Darmi ini memang salah satu anak yang paling pengertian. Bahkan ketika ibunya hanya memasak sedikit karena tidak punya uang lagi, ia rela tidak makan agar adik-adiknya bisa dapat makan. "Oh, emang teman sekelompok kamu siapa, Jal?" "Itu, Kak, si Irsan. Niatnya kami nanti malam mau buat tugas sekolah di rumahnya. Karena guru yang menyuruh mendadak, jadi kami harus selesai malam ini juga, Kak." Irsan adalah salah satu anak dari Mbok Daryem yang kebetulan sekelas dengan Ijal. "Oh, jadi besok mau dibawa ke sekolah ya, Jal?" "Iya, Kak. Terima kasih ya, Kak, sudah bantu aku." Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Setelah bahan yang Ijal butuhkan kira-kira telah cukup, ia pun kembali pulang ke rumahnya. Hari pun menjelang maghrib. Bapak dan ibuku pun kulihat sudah pulang dan langsung membersihkan diri. Sedangkan adikku hanya berada di dalam kamar saja 1 harian. Entah apa yang dilakukannya pun aku tak tahu. Tak terasa malam pun tiba. Akhirnya Bang Rehan pun tiba juga di rumah. Gegas aku menyiapkan kopi seperti biasa. Malam ini kami duduk di atas ubin beralaskan tikar dan sudah mulai rusak. Namun meskipun demikian, dengan berkumpulnya suatu keluarga yang tenang, sangat terasa nyaman rasanya. Malam ini kami makan bersama dengan nikmat. Meskipun dengan sajian yang sederhana, namun tetap nikmat. Aku begitu bahagia melihat keluarga kecilku makan dengan lahapnya saat ini. Selesai makan, aku pun lantas membersihkan piring-piring yang kotor. Aku membuang tolang ikan di tempat sampah yang ada di luar rumah. Kupandang ke arah belakang sana, tepatnya rumah Yuk Darmi. Kulihat Ijal yang berjalan pergi.
Mungkin dia ingin ke rumah Irsan untuk mengerjakan tugas sekolah seperti yang ia ceritakan sebelumnya. Kasihan si Ijal, gara-gara tidak punya uang untuk iuran, jadi ia terpaksa lebih banyak berkorban. Sudah mencari daun dan ranting sendirian, dan sekarang harus berjalan kaki ke rumah temannya. Malam-malam begini sendirian lagi. Malah rumah temannya jauh lagi. Pikirku memelas melihatnya. Ijal, malam ini aku pergi ke rumah Irsan. Padahal aku sama sekali belum makan malam. Beras hanya tersisa setengah muk. Ibu memasaknya, namun karena aku kasihan melihat kedua adikku yang kelaparan, aku pun membiarkan hanya kedua adikku yang makan dengan berlaukan garam. Jika ibu bertanya, "Ijal, kenapa tidak makan bersama adik-adikmu?" Aku hanya menjawab, "Ijal masih kenyang, Bu." Jika aku kembali bertanya, "Kenapa ibu juga tidak makan?" maka jawaban ibu yang terlontar sama persis denganku, yaitu, "Masih kenyang." Sering kulihat ibu meneteskan air mata saat kedua adikku menangis karena lapar. Dengan gaji dia yang hanya buruh cuci, tidaklah cukup untuk memberi 3 orang anaknya. Bapak tak lagi ada kabarnya. Semenjak ia memutuskan merantau ke negara tetangga dengan niat merubah nasib, jangankan mengirim uang untuk keluarganya, mengirim pesan dan kabar pun tidak. Semenjak bapak pergi, memanglah 100% nasib kami berubah menjadi lebih terpuruk. Aku berjalan sendiri di tengah gelapnya malam, karena di sini tak ada lampu jalan dan hanya beberapa rumah yang memiliki penerangan. Namun tak sampai pada jalan berbatu itu, karena lampunya yang redup dan berwarna kuning. Hampir 1 jam aku berjalan. Akhirnya aku pun sampai di rumah Irsan. Aku yang baru tiba dengan sedikit ngos-ngosan, tidak disambut baik oleh teman yang lain. "Lama banget sih Ijal datangnya. Kami sudah capek tahu nungguinnya." Mendengar omelan dari Irsan, aku pun sontak meminta maaf. "Maaf ya San, namanya aku jalan kaki, jadi lama sampainya. Makanya jangan jadi anak miskin, jadi bisa naik sepeda kayak kita-kita, ya kan?" Teman yang lainnya pun langsung mengejek Ijal, lalu tertawa terbahak. "Kalau tidak karena Bu Guru yang memilihmu sebagai anggota kelompokku, gak akan mau aku satu kelompok denganmu." Ucapan Irsan yang sombong karena mencontoh ibunya pun membuat Ijal sedih dan ingin menangis. Namun mau bagaimana lagi? Kalau tidak ada mereka, juga dia akan kesulitan untuk membeli bahan tugas sekolah. Bisa-bisa nanti ia tidak dapat nilai kalau tidak ikut mencari bahan-bahan yang menurut mereka tidak ada harganya itu. Akhirnya kolase tersebut pun selesai. Irsan yang menyimpan hasil karya itu dengan bertuliskan nama dia di paling atas, lalu teman lainnya, dan nama Ijal ada di paling bawah. Namun sebelum ia pulang, hanya dialah yang diberi oleh-oleh dari ibunya Irsan, yaitu bodarium. Plastik berwarna hitam itu berisi beberapa bungkus roti dan kue bolu, membuat hati Ijal sangatlah senang. Dia tidak menyentuh makanan itu karena niat hatinya ingin makan bersama ibu dan kedua adiknya yang ada di rumah. "Bu, kok cuma Ijal sih yang dikasih? Kenapa teman-temanku yang lainnya tidak dikasih?" ucap Irsan kesal. Ijal yang mendengar ucapan Irsan pun langsung menunduk. "Temanmu yang lain itu adalah dari keluarga mampu, San. Jadi kalau cuma roti dan kue bolu saja, pasti mereka sudah sering makan," jawab bodarium. "Iya San, kami juga udah bosen makan kayak gituan. Apalagi kalau aku ulang tahun, pasti kue bolunya tidak habis dan kami buang," timpal temannya yang lain. "Sudah sana cepat pulang. Ibumu pasti sedang menunggu kepulanganmu, Jal," ucap bodarium dengan senyuman miring. Ijal pun mengangguk dan ia hanya berjalan kaki
pulang terlebih dahulu daripada teman yang lainnya. Ia sangat gembira karena membawa buah tangan dengan sedikit berlari, dengan niat agar cepat sampai rumah. Hingga di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah gang menuju ke rumah Ijal, ia melihat seperti bola api yang terbang tepat di pinggiran jalan gang tersebut. Ia yang ingin melewati gang itu pun sontak terhenti. Namun kalau aku berhenti, kapan aku sampai ke rumah? Pikirnya. Lalu ia pun berlari hingga sampai di gang tersebut. Ia tidak berani menoleh ke arah bola api tersebut. Dan setelah ia melewati gang tersebut, sontak ia pun melihat ke arah belakang dengan pikiran, aku telah berhasil melewatinya. Namun semua yang ia pikirkan ternyata salah. Bola api itu malah mengejar dan melayang dengan cepat pula. Ijal yang sangat panik dalam keadaan itu pun lalu melajukan kakinya semakin cepat dan tidak memperhatikan jalanan yang ia lalui. Ia berlari zigzag dan tak tentu arah karena terus saja melihat ke belakang. Namun setelah ia menoleh ke arah depan, ternyata ada sebuah truk pasir yang sedang melintas tepat di depannya. Lalu buak! Truk itu menabrak, lalu melindas tubuh kurus Ijal. Di sisi lain, Mbok Dariem tersenyum puas seraya berkata, di malam satu suro ini, akhirnya aku mendapatkan satu tumbal. Malam semakin larut. Hati Yuk Darmi pun tidak tenang. Dia tidak bisa tidur karena anaknya belum juga pulang ke rumah. Rasa hati ingin menyusul anaknya ke rumah Mbok Dariem. Namun jika ia pergi, nanti kalau kedua anaknya mencari keberadaan ibunya, pasti ia akan menangis. Yuk Darmi pun hanya menunggu kepulangan anak pertamanya itu dengan perasaan yang sangat gelisah. Tepat di jam 2.30 pagi waktu Indonesia Barat, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu Yuk Darmi seraya berkata salam berulang kali. Siapa yang bertamu di malam hari begini? Dari suaranya itu jelas bukan suara Ijal, pikirnya. Yuk Darmi pun menjawab salam lalu membukakan pintu tersebut. Loh, Kang Asep, kenapa malam-malam kemari? Tanya Yuk Darmi yang keheranan. Begini Yuk, Kang Asep yang bingung untuk menjelaskan kejadian yang baru ia lihat. Ada apa sih Kang? Kok kayaknya panik gitu? Apa si Ijal ada di rumah Yuk? Duk. Jantung Yuk Darmi serasa berhenti sejenak mendengar pertanyaan dari Kang Asep tersebut. Kang Asep adalah tukang sayur langganan Yuk Darmi. Setiap harinya dia akan lewat di depan rumahnya. Maka jelas saja dia sangat mengenal anak Yuk Darmi, yaitu Ijal. Di jam seperti ini pasti dia akan belanja barang dagangannya di kota, tepatnya di pasar besar. Selain di sana lebih murah, juga di sana lebih lengkap jenisnya. Tidak ada Kang, katanya tadi dia kerja kelompok bersama anaknya Mbok Dariem yang sekelas dengannya. Namun saya juga heran, kenapa jam segini dia belum juga pulang ya? Kang Asep pun terdiam mendengar penjelasan dari Yuk Darmi tersebut. Lantas, astagfirullah dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Emangnya ada apa dengan Ijal Kang? Yuk Darmi pun semakin panik. Tadi pas saya lewat di jalan depan gang, ada sebuah truk yang berhenti di depan saya. Lalu sopir itu tiba-tiba menghentikan saya dan bertanya, Mang, kenal dengan anak ini? Saya terkejut bukan main karena saya lihat anak itu bersimbah darah. Kedua kakinya putus karena terlindas oleh ban truk. Saya pun lantas memperhatikan wajah anak itu karena di sekitar sangat gelap, dan lagi pula posisi anak itu yang masih di bawah kolong truk menyulitkan saya untuk melihatnya dengan dibantu oleh penerangan senter. Akhirnya saya pun mengenalinya. Sang sopir karena takut untuk mengevakuasinya sendiri pun, karena ia juga tidak tahu
siapa keluarga anak tersebut. Akhirnya ia pun membiarkannya berada di bawah truk dengan menunggu adanya bantuan. Wajah anak itu seperti Ijal yuk, makanya kami datang kemari, ucap Kang Asep. Dan sopir truk itu hanya diam dan sesekali mengangguk membenarkan ucapan Kang Asep tersebut. Yuk Darmi pun langsung tersentak, nafasnya serasa sesak karena ia tak mampu lagi menangis. Mari yuk kita lihat, barangkali saya benar atau salah. Mari kita cek bersama yuk Darmi. Kang Asep dan supir truk pun berjalan menuju tempat kejadian. Sesekali Yuk Darmi hampir oleng dan sesekali terhuyung karena perasaannya yang campur aduk. Rasa gelisah serta takut jika korban tabrakan itu adalah benar anaknya. Setelah melihat keberadaan truk itu, Yuk Darmi pun berlari secepat yang ia mampu untuk lekas memastikan kebenaran itu. Di samping truk, ia pun berjongkok dan melengok ke arah kolong truk itu dengan bantuan penerangan dari senter yang sengaja ia bawa dari rumah. Jantungnya serasa berhenti berdetak dan tangisan serta teriakan yang ia tahan pun akhirnya pecah. Setelah mengetahui ternyata anak yang bersimbah darah dengan kaki putus itu adalah benar si Ijal. Ijal, anakku. Teriakan Yuk Darmi membuat Kang Asep dan supir truk itu pun terkejut dan langsung berlari ke arah Yuk Darmi. Yuk Darmi yang merangkak masuk ke kolong mobil pun sontak memeluk anaknya itu sambil terus menangis. Kenapa kamu bisa begini, nak? Kenapa kamu tinggalin ibu? Bangun sayang. Ucapan itu terus saja ia lontarkan kepada anaknya itu. Sang sopir dan Kang Asep pun membantu mengeluarkan jenazah Ijal dari kolong truk itu dan langsung memboyongnya pulang ke rumah. Mendengar keributan dan tangisan dari ibunya anak Yuk Darmi yang sebelumnya tidur, dan ia tinggal untuk mengecek Ijal pun akhirnya terbangun. Dua orang anak laki-laki Yuk Darmi itu pun terkejut bukan main saat melihat keadaan abangnya itu telah tidak bernyawa lagi. Teriakan dan tangisan pun sontak keluar dari mulut kecil mereka. Abang kenapa bu? Kaki abang kenapa nggak ada? Abang bisa bangun lagi kan bu? Abang tidak mati kan bu? Anak Yuk Darmi yang masih kecil itu pun langsung melayangkan beribu rentetan pertanyaan, namun tak dapat dijawab oleh Yuk Darmi. Karena hatinya yang hancur karena itu adalah yang paling mengerti ketidakadaan Yuk Darmi. Kang Asep pun langsung mengantarkan sang sopir ke ketua RT untuk menyelesaikan masalah ini, lalu ia pun segera pergi ke pasar untuk modal mencari nafkah. Kentongan pun dibunyikan, tanda adanya orang yang telah meninggal. Ratih. Aku terkejut saat mendengar suara kentongan dari balai terdekat. Bang bangun, ada suara kentongan tuh. Siapa yang meninggal ya? Bang Rehan pun terbangun saat aku menepuk pundaknya. Aku pun keluar dari kamar. Kulihat ibu baru masuk dari arah pintu dapur dan seperti orang yang tergesa-gesa dan kaget. Ibu dari mana? Kok kayak orang yang kaget gitu? Ijal meninggal nak. Hah? Aku pun terkejut setengah mati. Bukannya tadi malam dia kerja kelompok bersama anaknya Mbok Dariem ya bu? Iya, ternyata pulang dari sana si Ijal kecelakaan. Dia tertabrak oleh truk dan kakinya putus, terlindas oleh bannya. Ya Allah, innalillahi Ijal. Tak terasa aku pun meneteskan air mata. Baru saja kemarin sore kita mengumpulkan daun dan ranting kering sambil berbincang Jal. Hari ini malah Allah telah membawamu pulang bersamanya dan pergi untuk selamanya. Jangan bengong Ratih. Ibu mau siap-siap dulu, mau ke sana bantu Yuk Darmi. Kamu nanti lekas nyusul ya. Iya bu. Kulihat Bang Rehan yang baru saja keluar dari kamar. Siapa yang meninggal dek? Si Ijal bang.
anaknya Yuk Darmi. Padahal kemarin sore aku baru saja berbincang dengannya, Bang. Dia yang sedang mencari bahan untuk tugas kelompoknya. Loh, kok bisa? Apa penyebabnya, Dek? Kata ibu tadi, dia tertabrak truk, lalu kakinya terlindas ban. Aku juga tidak tahu keadaan pastinya, karena ibu dan bapak sudah ke sana. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Ya sudah, kita cepat siap-siap ke sana, Bang. Aku mau ambil kerudung dulu. Bang Rehan hanya mengangguk. Lekas ia sambar peci yang tergantung di dinding. Lalu kami pun bergegas menuju ke rumah Yuk Darmi. Kulihat sudah lumayan banyak tetangga dan para warga sekitar yang ingin melihat keadaan dan yang masih penasaran dengan kejadian yang dialami Ijal. Setelah mendengar kabar, mereka pun kembali lagi ke rumah. Karena sudah masuk waktu subuh, ada sebagian juga yang lagi memasak untuk sarapan keluarganya. Hanya beberapa yang tinggal di situ dengan niat membantu persiapan pemakaman Ijal, termasuk juga denganku. Karena sayur dan lauk yang kemarin sore aku masak masih tersisa, jadi cukuplah untuk sarapan. Jadi pagi ini aku tak repot masak lagi untuk makan, pikirku. Kulihat jenazah Ijal, sungguh mengenaskan. Dengan kaki yang terpisah dari tubuh, cukup membuat aku bergidik merinding. Kedua anaknya terus terisak tangis, dengan Yuk Darmi pun yang sesekali pingsan karena tak kuat melihat anaknya itu. Beberapa orang bapak-bapak pun sibuk di depan rumah Yuk Darmi, sedang mendirikan tenda biru. Ibu menyodorkan ceret plastik berisi teh manis hangat untuk para bapak-bapak yang ada di depan untuk minum. Aku pun bergegas keluar dan meletakkan tempat air itu di meja kayu kecil yang ada di sudut. Diminum dulu, Pak, tawarku pada bapak-bapak yang sedang memasang tenda. Iya, Neng Ratih. Dengan tersenyum, dan biasanya mereka akan menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu, barulah minum. Kuedarkan pandangan melihat sekitar yang masih sedikit gelap. Hanya cahaya remang-remang pantulan dari rumah Yuk Darmilah sebagai penerangan pagi itu. Namun pandanganku langsung tertuju pada pohon kakao yang ada di samping rumah Yuk Darmi yang sedikit bergoyang itu. Kuusap mataku memperjelas pandanganku, seperti ada orang di balik pohon itu, pikirku. Kupicingkan kembali penglihatanku, namun dek, itu kan Mbok Dariem. Portal RMB, itulah tadi cerita yang berjudul Pesugihan Tumbal Janin. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.